Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita dalam bacaan umum, general reading, bacaan untuk banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok ya. Tema kita kali ini adalah perjalanan spiritual makam keramat. Wah, apa itu? Ya, perkenalkan buat kalian yang baru, saya MP. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi, gitu ya. Untuk konsultasi, silahkan ke nomor WA yang ada di setiap video saya ya, di deskripsi. Oke, perjalanan spiritual makam keramat ya. Jadi untukmu yang mungkin banyak tertarik atau tidak sengaja ketarik energimu untuk mendatangi makam-makam keramat begitu ya, makam-makam leluhur, mungkin makam-makam wali atau makam-makam siapa ya, punden atau apapun itu ya, yang keramat, yang dikeramatkan orang begitu ya. Kita cek energi di situ ya. Kenapa kalian ketarik atau tertarik atau ada apa di sana begitu ya? Baiklah, kita akan mulai. Knight of Pentacle. Baiklah. Ini kalau dilihat dari energinya ya, energinya ini di sini sepertinya banyak orang datang ke tempat keramat itu pengen rezekinya lancar gitu. Yang banyak diminta, banyak berdoa itu hubungannya dengan duniawi, dengan materi, dengan uang begitu ya. Oke. Perjalanan makam keramat ya. Di sini ada sebuah awal, sebuah penilaian jadi ini itu bisa dibilang awal perjalananmu. Perjalanan spiritual biasanya memang diarahkan untuk mendatangi tempat-tempat keramat. Wah, ternyata begitu ya. Karena itu juga terjadi pada diri saya saat itu di masa-masa awal awakening. Itu saya juga diperjalankan untuk mendatangi tempat-tempat keramat atau makam-makam yang dikeramatkan. Padahal saya nggak punya keinginan ya. Seperti ada energi yang menarik saya. Saat itu kalau tidak salah pertama yang saya kunjungi makam Sunan Ampel, terus ya beberapa wali di wilayah Surabaya itu ya, tanpa keinginan itu tiba-tiba seperti ada yang menarik dan memang sudah difasilitasi, ada yang mengantarkan ya, ada yang mengantarkan salah satu orang yang terlibat dalam perjalanan spiritual saya menyebutnya pengawal ya, karena memang sejak umur 16 tahun saya selalu punya pengawal yang misterius. Jadi ada saja yang ngikutin saya ke sana ke sini. Ini orang nyata. Kalau pas waktu umur 16 tahun itu kan masih masa sekolah, yaitu adik kelas lah atau siapalah begitu yang ucuk-ucuk kenal, ucuk-ucuk main ke kosan atau ke rumah begitu ya. Ucuk-ucuk kemana-mana saya diikuti sampai saya risih. Kemana-mana itu seperti melayani begitu, membawakan tas, menyiapkan sepatu tanpa disuruh, dan saya risih. Tentu saja bukan karena saya senang, bukan karena saya nggak senang, saya malah risih karena kemana-mana diikuti. Ini saya bilang, ini cerita ya, maaf ya, cerita sedikit pengalaman. Saya bilang, kamu jangan ngikutin aku terus, nanti kamu nggak laku, nggak punya pacar, aku bilang gitu. Dia bilang nggak apa-apa, kayak gitu jawabannya. Kemana-mana dia mengantar saya, padahal tidak ada hubungan pacar, bukan teman akrab juga bukan, pokoknya aneh ya, ucuk-ucuk dari umur 16 tahun itu, dan terjadi sampai hari ini. Dan berganti-ganti orang ya. Itu saya curiganya ya, itu mungkin para leluhur saya ya, yang sudah menyiapkan semua itu ya. Oke, ini tadi saya bilang awal-awal spiritual itu biasanya kalian akan dibawa ke makam-makam keramat.
mungkin bahasa saya adalah silaturahmi ya, silaturahmi. Untuk namanya silaturahmi itu ya mengunjungi yang lebih tua, sesepuh yang dituakan ya, orang-orang yang memang dikenal oleh masyarakat luas begitu ya. Jadi waktu itu saya mendatangi Sunan Ampel dan beberapa makam wali-walian lah di Surabaya sana, tanpa punya keinginan begitu ya, nggak ada niat, maksudnya begitu, tiba-tiba aja diperjalankan begitu ya. Dan mungkin beberapa dari kalian ya juga merasakan itu. Kalian tiba-tiba pengen ke makam ini, pengen ke sana. Itu sebenarnya seperti tarikan energi, atau bahasa sopannya adalah undangan dari beliau-beliau para leluhur ini ya. Dan kemungkinan kalian adalah utusan-utusan mereka berikutnya ya, karena memang para leluhur-leluhur ini akan mencari manusia-manusia pilihan ya, pilihan leluhur yang memilih kita ya, bukan kita yang memilih leluhur. Biasanya kalian mungkin adalah keturunannya, atau mungkin adalah orang-orang dengan energi yang bagus yang bisa dididik sehingga kalian nantinya akan menjadi penolong banyak orang begitu ya. Oke, jadi kalian diperjalankan memang begitu ya. Oke. Makam keramat itu memang di sana secara energi itu energinya besar guys begitu. Ini bisa dari yang dimakamkan di situ, energi dari beliau ditambah dengan energi para pendatang atau pengunjung yang sudah begitu banyaknya orang setiap hari ya. Jejak-jejak energi itu tertinggal di sana. Ini membuat energinya semakin kuat. Kita ibaratkan seperti wifi. Ketika engkau download video, foto atau apalah begitu ya, kalau ini kuotamu nggak banyak ya, kamu nggak bisa mengunduhnya ya, cuman muter begitu ya, pengalaman ya. Nah, kenapa kita dibawa ke tempat-tempat seperti itu, atau kenapa kalian harus ke sana? Nah, ibaratnya kalian itu sedang numpang numpang wifi ya, bahasa lainnya wasilah, bahasa lainnya tangga begitu kata orang-orang sana ya, orang-orang umum itu. Nah, kalau bahasa saya numpang wifi ya, karena wifi-nya mereka sinyalnya lebih kuat, kita butuh untuk mengunduh video atau mengunduh pesan apa saja begitu ya, yang membutuhkan kuota lebih banyak ya, datangnya ke tempat-tempat seperti ini memang. Kecuali energimu sudah besar, kuotamu sudah banyak, apalagi jika kuotamu unlimited, kamu tidak perlu lagi mengunjungi tempat-tempat keramat ya, karena dirimu sendiri sudah keramat, engkau sudah laksana bunga ya. Jadi kalimat wangi tanpa kembang itu adalah dirimu. Kamu sudah wangi walaupun tanpa bunga. Apalagi jadi kamu tidak perlu aneh-aneh lagi ya, maksudnya bukan aneh-aneh ya, kamu tidak harus numpang wifi karena wifi-mu sinyalmu sudah kuat, kamu sudah online setiap saat, pesan-pesan ilahi akan mudah masuk ke dirimu karena kamu tinggal mengunduhnya ya. Tapi di sini mungkin beberapa di antaramu masih berproses ya. Oke, jadi begitu ya. Makam keramat perjalanan spiritual, makam keramat. Wah, sudah banyak makam yang saya kunjungi, bukan hanya dikunjungi tapi saya tidur di sana karena saya seorang musafir ya. Waktu itu menjadi musafir pun juga karena saya tidak punya rumah ya, saya terusir ya, kasihan sekali, di mana-mana ditolak, pulang ke rumah keluarga ditolak, orang tua sudah tidak ada, pokoknya ditolak, tidak punya tempat ya, jadi alam rumahnya tidur di makam begitu ya. Itu saya. Kamu tidak harus menjadi seperti saya karena perjalanannya berdarah-darah begitu ya guys. Oke, di sini ada The Emperor. Ini sepertinya ini bacaan apa ini ya, energinya itu seringkali energinya para pemimpin besar ya. Mana kepala merinding begitu guys. Kamu tahu nggak, bacaan saya bacaan berat-berat loh, sampai nafas saya juga berat
karena saya harus membawa banyak energi besar. Dan energi kalian yang sedang menonton ini juga termasuk orang-orang punya energi besar. Jadi saya harus mensinkronkan diri dengan kalian, dengan yang ada di dalam diri saya dan dengan alam semesta. Bayangkan seberat itu tugas saya. Jadi maafkan jika nafas saya sering kali berat, karena memang energinya berat ya. Energi banyak orang dan banyak para leluhur yang menyaksikan kita ya. Oh iya tadi ya belum dibaca. The Emperor ini ini menunjukkan bahwa dirimu adalah calon-calon pemimpin ya. Ada yang bahkan akan ada yang menjadi pemimpin besar di masa depan. Jika kamu mungkin sekarang sudah tua, anak-anakmu yang akan meneruskannya. Jadi ada bibit-bibit unggul di dalam keluargamu yang akan menjadi pemimpin besar di masa depan. Untuk menjadi pemimpin besar di masa depan, dia harus punya, atau kalian atau keturunanmu nanti harus punya bekal kanuragan dan kasepuhan. Kalau tidak, kalau hanya salah satu akan jadi arogan. Misalkan hanya punya kanuragan, kesaktian, kemampuan intuisi yang tidak diasah dengan baik, atau tidak disinkronkan dengan keilmuan kasepuan, ya jadinya akan jadi arogan. Sebaliknya kalau kasepuan saja ya tidak mungkin ya, karena dibutuhkan ketangguhan ya, sangat tangguh. Keduanya itu seperti sebuah paket. Jadi kalian mungkin yang sedang dalam perjalanan atau kalian yang mungkin sekarang sudah berusia lanjut ya, menjadi pemimpin masa depan akan diteruskan oleh salah satu keturunanmu. Nantinya kamu yang akan menjadi ya pembimbing langsung dari anak-anakmu itu ya. Dan bukan hanya pemimpin besar ya, kalian memang berasal. Jadi kalian punya DNA para pemimpin besar di masa lalu. Entah raja, entah apa ya, pokoknya pemimpin-pemimpin besar di masa lalu. Jadi kalian mau tidak mau diperjalankan ini ya. Adanya kalian ke makam-makam keramat itu ya salah satunya adalah itu tadi, silaturahmi. Kalian akan diperkenalkan dengan para nenek moyang leluhur kayak gitu ya. Dan para pamong-pamong di tokoh-tokoh di Nusantara ya. Di mana saja kamu berada, biasanya seperti itu, akan ketarik ke tempat-tempat keramat begitu, tempat-tempat bersejarah juga untuk membangun ideologimu seperti itu. Ya, wah ini bicaranya apa ini? Aduh guys, kalian ya, saya sebenarnya ingin beristirahat tapi tidak bisa ya. Mak Paicah tugasnya begitu banyak. Oke, di sini ada temun. Ini berarti kalian yang di sini adalah orang-orang dengan intuisi yang bagus. Jadi kalau tidak, kalian tidak akan sampai di sini, kalian tidak akan diperjalankan ke sini. Ini sudah bawaan ya. Kalian sudah punya bawaan power yang baik, intuisi yang bagus, hanya tinggal pengembangan. Begitu ya. Saya berharap ini bacaan tidak panjang ya. Ada 6 tongkat kan apa saya bilang. Jadi kamu ini akan menjadi orang yang terkenal ya. Tapi kalian harus belajar banyak hal, termasuk belajar melepas. Ini yang paling berat, melepas sesuatu, kecintaan kita berlebihan terhadap dunia. Itu tidak mudah dijalani, tapi kalian diperjalankan itu, belajar untuk itu ya, dan itu sangat berdarah-darah ya. Itu tidak mudah. Bagaimana bisa kamu harus melepas hal-hal yang kamu cintai, anak, istri, orang tua, saudara, teman. Kamu harus meninggalkan semua itu. Maksudnya melepas, bukan meninggalkan. Kamu harus melepas kecintaan yang berlebihan kepada sesuatu. Coba gimana, apa tidak berat itu ya? Tapi kalian diperjalankan, kalian akan dipaksa. Kalau kalian tidak mau, kalian akan dipaksa, titik, begitu ya. Ini menurut pengalaman. Dan kalian akan memang dijadikan orang yang dikenal ya. Istilah wali itu kalian wali masyhur ya, wali terkenal, wali dikenal. Ada lagi kan disebut wali mastur yang tidak dikenal begitu ya. Nah begitu, ada yang tidak dikenal, tapi kalian yang di sini tuh yang terkenal, akan dikenal oleh orang begitu ya. Tapi jangan merasa dirimu wali. Sekarang bukan zaman wali, bukan zaman nabi. Sekarang zamannya siapa? Zamannya diri sejati. Zamannya ingsun sejati. Ya, zamannya dirimu yang tertinggi,
your higher self. Ya, tidak ada zaman nabi, tidak ada zaman wali. Dirimu sendiri yang bisa menolong dirimu sendiri. Yang bisa memberi petunjuk ya dirimu sendiri. Seperti ini semuanya, guru-guru pembimbing atau siapalah, termasuk saya, ini hanyalah referensimu. Kebetulan saya sudah menjalani duluan, jadi saya bukan guru dan jangan dipanggil guru. Begitu ya kakakku ya. Oke. Ini tadi sudah dibuka belum dibaca? Oke, di sini ada kamu memang diminta untuk mengangkat pedang ya. Artinya ini adalah pedang kebenaran dan keadilan. Kamu harus menegakkan itu. Kamu harus berani bicara tentang kejujuran. Kamu harus mengatasnamakan kejujuran ya. Kejujuran ini sangat penting. Terutama jujur pada diri sendiri. Buka topengmu. Jujurlah pada dirimu sendiri. Ketika seseorang sudah bisa jujur pada diri sendiri, dia tentu saja akan jujur dengan di luar dirinya. Jika belum bisa jujur pada diri sendiri, mustahil bisa jujur kepada orang di luar dirinya. Ya, begitu. Ini memang salah satu kriteria wajib yang harus kalian miliki sebagai utusan dari para leluhur. Ya, makanya kenapa kalian mendampingi makam-makam tertarik mungkin ke tempat-tempat keramat ya, tempat-tempat bersejarah. Karena di sanalah ada portal energi juga ya. Istilahnya kamu numpang wifi. Nanti pada masanya ketika kamu sudah banyak kuotamu ya, kamu sudah tidak membutuhkan untuk numpang-numpang lagi. Kamu punya your own self ya, punyamu sendiri begitu ya. Ini ada sebuah pilihan ya, mungkin beberapa waktu ini kamu masih bingung dengan memilih arah spiritualmu ya, mau kemana begitu ya. Tapi akhirnya kamu bisa di sana, kamu akan dapat banyak petunjuk ya ketika kamu numpang wifi ya yang seperti saya bilang makam keramat itu tadi. Energinya luar biasa. Di sini oke, baiklah. Di sini hati-hati ya. Banyak yang membo ya. Ketika kamu diperjalankan ke ranah spiritual dengan berada di makam-makam seperti itu, kemudian kamu mungkin sudah aktif ya indera keenammu, indera di tubuhmu, cakra-cakra di tubuhmu. Biasanya ada saja entitas yang mendekat, yang membo itu apa? Yang menyamar ya. Wah, ngaku wali ini, ngaku nabi itu. Jangan percaya ya. Boleh kamu kamu tegas, kamu harus tegas siapa kamu, kalau kamu memang benar yes, gimana lah. Kalau saya sih biasanya kalau ada yang nyamar-nyamar gitu, saya misoh, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, pokoknya saya misoh begitu ya, orang Jawa. Saya ngomong kayak gitu, pokoknya intinya saya nggak mau diganggu. Aku nggak mencari dirimu. Memang kebetulan saya tuh ke makam memang numpang tidur ya. Yang kemudian saya tahu bahwa itu adalah numpang wifi ataupun silaturahmi. Mungkin kalau saya lebih ke silaturahmi ya. Karena saya memang tidak berharap mendapatkan apapun ketika datang ke tempat-tempat keramat. Semuanya diperjalankan, tapi saya sudah lengkap dari Lombok, Bali, Jawa. Sudah lengkap sampai ke yang belum saya datangi Gunung Padang. Semoga segera bisa ke sana. Di semua tempat para leluhur tinggi ya. Oke, hati-hati yang tadi ya, membo ya, yang menyamar ya. Kamu bisa ya, kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan lah. Intinya kamu nggak usah gubris. Banyak yang akan itu menyamar, kamu nggak usah mudah percaya, abaikan saja, abaikan. Kalau ditanyain ngapain kesini, main kayak gitu. Pokoknya jadilah dirimu sendiri, jangan baper menghadapi hal-hal seperti ini. Jangan terjebak di area itu, tetaplah berjalan, karena jebakan akan sangat banyak di area ini. Yang ngaku ratu ini, ngaku raja itu, mereka tidak akan mengaku ya, yang sebenarnya dia tidak akan pernah mengaku, tapi kamu akan dibisikkan oleh hatimu sendiri siapa orang itu ya. Kalaupun toh mengaku, biasanya hanya menggunakan simbol
tidak akan mengaku siapa yang sebenarnya, ya, kecuali kamu sudah bisa membedakan. Beda lagi ketika kamu belum bisa membedakan, akan banyak yang mengaku-aku, ya. Pokoknya merinding di area bawah itu jelas bangsa entitas bawah. Merinding di kepala masih bangsa sukma juga merindingnya masih di kepala, ya. Sukma yang masih kasar pun juga merinding di kepala. Kalau yang sangat halus, yang entitasnya tinggi lagi, itu batin yang bergemuruh, ya. Sinyal-sinyal tubuh itu kan banyak. Sinyal terluar adalah kulit, ya. Bulu-bulu kita ini sinyal. Yang mendekat itu kerasa, biasanya merinding di area mana begitu, ya. Yang di kepala sudah cukup tinggi atau bukan yang membo-membo bangsa bawah ini, ya. Semakin tinggi lagi batinmu yang bisa menangkap sinyalnya. Kalau sinyal tubuh biasanya terlewati, ini tanda beliau sudah berada di makom yang tinggi. Oke, jadi jangan mudah percaya ya dengan yang muncul-muncul begitu. Abaikan. Walaupun itu benar, tidak apa-apa, abaikan. Tidak apa-apa, abaikan. Suatu hari kamu akan mengetahui mana yang asli dan tidak, begitu, ya. Percaya pada hatimu sendiri. Ini banyak jebakan di sini. Aduh, ini hati-hati, ya, hati-hati. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan terjebak di sini. Soalnya saya orangnya ngeyelan, tidak gampang percaya. Kalau tidak menyaksikan sendiri, pokoknya begitu. Pokoknya saya orang yang tidak mudah percaya karena saya berawal dari orang yang sangat logis, ya, yang tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Begitu, ya. Oke, ada Queen of Swords. Ya, di sini dibutuhkan ketegasan, ya. Tegaslah, ya. Jangan mau dibohong-bohongi, ya. Saya selalu bilang gunakan batinmu dalam dalam mendeteksi kebenaran, ya. Hanya batinmu yang tidak akan membohongimu, yang lainnya pembohong ulung. Oke. Di sini ada apa itu? Ada konflik. Oh, begini, orang-orang yang datang ke makam keramat, ya, jangan dikira mereka semuanya pejalan spiritual seperti kita, seperti dirimu, seperti saya dulu, ya. Karena banyak orang yang punya konflik, misal punya hutang banyak, ya, mereka, ya, kebanyakan itu kesandung lemah roto, kebentur awang-awang. Wah, apa itu? Kesandung tanah yang rata, kebentur awang-awang itu apa, ya? Ya, awang-awang, ya, tahu, ya, tawang-awang kayaknya sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi kebentur, ya, hidupnya berat, banyak masalah, ya. Ya, mungkin termasuk saya juga waktu itu banyak masalah, ya. Tapi masalah yaitu spiritual awakening itu kan akan didahului dengan masalah-masalah besar, ya. Tapi di situ sudah mulai healing, ya, sudah mulai healing. Jadi intinya orang-orang datang ke makam keramat itu banyak orang-orang yang membawa masalahnya, begitu aja lah, ya, gampang. Oke, di sini akhirnya kalian, ya, sudah berapa lama? Waduh, sudah panjang, ya, sedikit lagi. Kalian akan mendapatkan petunjuk, ya. Karena kalian sudah mungkin akan mendownload pesan-pesan semesta, ya, lewat tempat-tempat keramat itu yang ternyata adalah portal, ya, portal energi, ya. Jadi kalian numpang wifi di sana karena kalian di tempat lain kalian tidak punya kuota untuk mendownloadnya, ya. Kalian akan mendapatkan wahyu istilahnya atau wangsit kalau orang Jawa, ya. Kemudian di sini ada judgment, ya, ada kebangkitan. Wah, ya, sangat terlihat sekali bahwa kalian yang diperjalankan ke makam-makam keramat sedang dalam pencarian jati diri atau diperjalankan spiritual awakening, ya, kebangkitan spiritual. Wah, di sini ini fasemu kamu sudah mulai dadamu bergemuruh, kalau ada apa begitu. Tubuhmu ini sinyal-sinyalnya sudah mulai ini bermunculan gitu, ya. Ini fase-fase kalian sudah bisa dibilang terbuka cakra-cakranya, ya. Kalau orang awam sudah melihatmu ini sudah mungkin di fase, ya, lumayan sakti begitu, ya. Ya, kalau mereka tahu kalau kalian di awal tidak diketahui seperti itu, ya, mungkin dibilang kalian tuh gila. Kalian berhalusinasi di sini, ya. Oke, di fase ini, ya, kalian memang sepertinya banyak meninggalkan keramaian. Kalian sudah tidak suka tempat-tempat yang seperti umumnya didatangi orang. Kalian suka menyepi ke tempat-tempat yang sepi, ya. Entah gunung, entah makam keramat salah satunya, ya. Seperti itu, ya. Ini sudah panjang dan saya biar tidak lelah, ya, guys. Nanti kita sambung lagi lain waktu. Oke, ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komennya.
Dan jika kalian mau konsultasi, silakan nomor WA saya dari deskripsi ya. Terima kasih, salam sayang selalu. Bye bye.